Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 IPA dimanapun Anda berada, pagi hari ini atau saat ini Pak Guru mau menjelaskan tentang kompetensi dasar menganalisis pengaruh gaya pada sifat elastisitas bahan. Jadi judulnya adalah hukum Hooke dan elastisitas. Baik anak-anak sekalian, segera saja kita mulai ya. Ini pelajaran fisika kelas 11 semester 1 untuk tahun pelajaran 2020-2021. Indikator pencapaiannya adalah Anda diharapkan dapat menunjukkan besaran-besaran pada elastisitas bahan. Kemudian yang kedua, menunjukkan hubungan besaran pada konsep hukum Hooke. Yang ketiga, menggunakan hukum Hooke untuk penyelesaian masalah. Yang keempat, menunjukkan besaran-besaran yang terkait dengan konsep elastisitas. Yang kelima, menggunakan persamaan elastisitas untuk menyelesaikan masalah-masalah fisika. Baik, anak-anak sekalian, ini apa yang Anda bisa lihat, yaitu ada mobil ya. Mobil ini belakangnya diikat dengan sebuah tali ya. Sebuah tali atau karet barangkali ya. Nah, ini mobil ini akan mundur. Kalau tali ini mobilnya mundur, tali ini tidak putus dan dia ikut bergerak ke belakang. Setelah mobilnya maju kembali, maka tali ini akan kembali ke posisi semula. Artinya panjangnya tidak berubah, bentuknya juga tidak berubah apabila mobilnya kembali ke depan. Ini menunjukkan bahwa tali ini masih bersifat elastis, gitu ya. Masih bersifat elastis. Lalu manfaat dari pelajaran elastisitas itu adalah contohnya jembatan baja ini ya. Jembatan baja. Nah, setiap bahan itu memiliki yang namanya konstanta atau tetapan. Jadi contohnya misalnya tembaga itu memiliki konstanta yang berbeda dengan baja. Nanti baja juga memiliki konstanta yang berbeda jika dibandingkan dengan aluminium. Aluminium memiliki konstanta yang berbeda dengan besi misalnya ya. Karet gelang memiliki konstanta yang berbeda dengan karet pentil dan seterusnya. Jadi setiap bahan itu memiliki elastisitas yang berbeda-beda, memiliki konstanta bahan yang berbeda-beda. Kecenderungannya adalah jika konstanta suatu bahan itu besar, maka semakin sulit pegas tersebut untuk dibengkokkan ya, atau ditarik gitu ya. Dengan bahasa sederhananya, semakin besar konstanta suatu bahan, maka
semakin sulit benda itu untuk dibengkokkan atau ditarik gitu ya. Baik anak-anak, kalau tadi kita lihat ini adalah jembatan baja, ini juga sama jembatan baja. Kira-kira di mana ini anak-anak? Ini adalah di Jayapura, di Papua ya. Ini namanya jembatan Yotefa. Ini konstruksinya adalah terbuat dari baja, ini yang merah ini ya. Ini baja. Nah, ini baja ini juga memiliki konstanta tertentu ya. Biasanya konstanta baja itu lebih besar daripada konstanta besi. Atau dengan bahasa lain, baja itu lebih keras atau lebih apa ya? Ya, lebih keras lah ya baja ini jika dibandingkan dengan besi. Nah, apa yang bisa anak-anak lihat ini? Ini adalah showbreaker ya, bukan subbreaker ya. Subscriber, bukan subscriber ya, tapi showbreaker ya. Jangan salah nyebut tuh. Nanti nyebut subscriber, Anda bilang showbreaker gitu. Ya, mirip-mirip. Tapi ini showbreaker, ini terbuat dari pegas ya. Ini pegasnya yang melingkar-melingkar ini, bahannya adalah baja. Kenapa dipilih baja? Karena baja memiliki konstanta bahan yang lebih besar dibandingkan dengan besi ya. Kemudian kecenderungannya kalau baja itu, kalau pernya ini kita tekan kemudian kita lepas, maka per ini akan kembali ke bentuk semula, atau dengan kata lain dia bersifat elastis ya, sangat elastis. Tapi kalau misalnya showbreaker ini Anda pasang di motor, kemudian motornya dinaikin orang yang sangat berat, kemudian setelah orangnya turun dari motor, pernya ini tidak kembali, itu artinya sudah konstantanya sudah berubah atau elastisitasnya sudah tidak ada, sudah tidak elastis lagi. Jadi yang dimaksud elastis itu artinya, ini yang dimaksud elastis ya, sifat suatu benda untuk kembali ke bentuk awal segera setelah gaya yang mengenai benda tersebut dihilangkan ya. Jadi kalau gayanya dihilangkan lalu posisinya tidak kembali ke semula, maka bisa dikatakan bahwa benda tersebut sudah tidak elastis ya. Contohnya ini tadi. Jadi kalau showbreaker ini dipasang di motor, lalu kemudian motornya dinaiki, begitu orangnya sudah turun dari motor, ternyata kok showbreakernya tidak kembali, maka itu menunjukkan bahwa pegas ini sudah tidak elastis lagi ya. Bahkan kalau melebihi dari elastisitas, bisa dimungkinkan pegas ini patah gitu ya, patah. Artinya sudah melebihi konstanta yang diizinkan. Baik, kalau ini apa anak-anak? Ya, ini biasa dipakai untuk gelang itu ya, untuk gelang. Tapi sebenarnya ini kalau di fisika namanya slinky ya. Ini namanya slinky. Untuk apa slinky ini? Ya, untuk kita membuat sebuah demonstrasi dengan alat peraga ini. Slinky ini namanya ya. Ada slinky yang terbuat dari baja. Kalau ini enggak tahu sih apakah plastik ataukah baja ya. Kalau slinky yang biasa ada di lab fisika itu terbuat dari baja. Gunanya untuk mendemonstrasikan bagaimana proses terjadinya misalnya gelombang transversal, gelombang longitudinal. Nah, itu bisa didemonstrasikan dengan alat ini, namanya alat slinky ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, ada benda
yang bersifat tidak elastis. Contohnya apa ya? Contohnya lumpur ya, misalnya lumpur ya. Lumpur itu kalau Anda jatuhkan ya, dia tidak akan mental ya. Karena dia bersifat tidak elastis. Atau misalnya tanah ya. Tanah itu juga tidak elastis. Nah, benda-benda yang tidak elastis itu disebut sebagai plastis ya. Jadi plastis adalah benda yang tidak elastis. Namanya plastis. Kalau benda yang elastis yaitu benda yang apabila diberi gaya dan gaya itu dihilangkan, maka benda itu akan kembali ke posisi semula. Itu namanya benda yang bersifat elastis. Baik anak-anak, lalu berikutnya ada namanya hukum Hooke ya. Hukum Hooke. Jadi yang menemukan hukum ini adalah Pak Hooke gitu ya. Pak Hooke. Maka namanya hukum Hooke. Kalau yang menemukan rumus itu Ohm, maka namanya hukum Ohm. Kalau yang menemukan rumus itu Coulomb, maka namanya hukum Coulomb. Kalau yang menemukan rumus misalnya Isaac Newton, maka nama rumusnya gaya Newton atau hukum Newton. Nah, kalau yang menemukan rumus itu Anda, ya, kemudian rumus itu diakui secara nasional dan internasional, maka nama Anda bisa diabadikan menjadi rumus, nama rumus gitu ya. Baik, ini kita lanjut kembali, yaitu hukum Hooke. Hukum Hooke itu menyatakan jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Nah, ini kalau dirumuskan seperti ini. Ya, Fx sama dengan min Kx. F itu adalah gaya atau force-nya. Ini force, gaya. Gaya itu merupakan besaran apa anak-anak? Besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Ya, besaran yang memiliki besar dan memiliki arah. Maka disebut besaran vektor. Kan gaya itu memiliki arah. Misalnya ditarik dengan gaya 5 Newton ke atas. Nah, itu atas itu artinya arahnya. Maka gaya merupakan besaran vektor. Jadi Fx sama dengan min Kx. F itu gayanya, K itu konstanta bahannya atau konstanta pegasnya, X itu adalah panjangnya. Nanti bisa juga dirumuskan menjadi misalnya F sama dengan ya K kali delta X. Bisa juga dirumuskan seperti ini ya. Jadi gaya pegas sama dengan konstanta kali pertambahan panjang. Apa itu pertambahan panjang? Pertambahan panjang adalah delta X ya, delta X pertambahan panjang sama dengan panjang akhir dikurang panjang mula-mula atau panjang awal ya. Jadi misalnya pegas ini panjang awalnya ini misalnya ya. Panjang awalnya misalnya ini X0. Kemudian setelah ditarik ke sini panjangnya menjadi X misalnya. Yang mana itu delta X? Delta X adalah X dikurang X0. Tidak lain adalah ya ini adalah delta X-nya ya. Delta X atau pertambahan panjang. Baik, seperti itu anak-anak untuk hukum Hooke ya. Hukum Hooke itu membicarakan tentang hubungan antara gaya dan pertambahan panjang. Baik, kita lanjutkan. Ini seperti ini ya. Jadi gaya pegas itu dirumuskan dengan persamaan F gaya
sama dengan K konstanta kali pertambahan panjang. Ini ya, gaya dalam satuan Newton atau kilogram per meter kuadrat. Kenapa kilogram per meter kuadrat? Karena ini berasal dari hukum Newton ya, berasal dari hukum Newton, yaitu ini ya, F sama dengan M kali A. Nah, jadi satuannya selain Newton juga bisa ditulis kilogram per meter kuadrat. Dari mana ini satuan ini? Ya ini massa itu kilogram, kemudian percepatan ini A, percepatan itu meter per sekon kuadrat ya. Jadi satuan dari gaya selain Newton Anda bisa juga tulis dalam bentuk kilogram per meter kuadrat ya, atau bisa ditulis kilogram meter sekon pangkat min 2 ya. Jadi ingat, jadi satuan gaya itu bisa ditulis dalam bentuk Newton. Newton ini adalah berdasarkan hukum Newton ya. Newton itu nama orang ya, maka tadi saya katakan bahwa orang yang menemukan rumus maka namanya akan diabadikan, termasuk Newton ini ya. Kemudian K ini konstanta atau tetapan pegas dalam satuan Newton per meter ya. Delta X pertambahan panjang pegas dalam satuan meter ya. Baik, ini ada grafik anak-anak ya. Kira-kira bisa nggak Anda menjelaskan atau memahami grafik ini? Masih sulit ya. Baik, kita lihat sama-sama ya. Ini ada dua fungsi namanya. Kalau di matematika ada fungsi ya. Kalau di matematika ini yang ke atas ini fungsi Y ya, yang ke kanan ini fungsi X. Nah, di sini yang ke atas ini namanya kalau di fisika fungsi gaya. Bentar ya. Ini fungsi gaya. Ini yang ke atas, arah ke atas. Fungsi gaya dalam satuan Newton. Ini ke atas. Yang ke kanannya adalah fungsi jarak atau pertambahan panjang delta X ya. Kemudian kalau misalnya kita beri gaya sekian Newton, maka terjadi pertambahan panjang sekian meter. Kalau kita beri gaya sekian Newton, terjadi pertambahan panjang sekian meter gitu ya. Nah, perhatikan di sini, di daerah ini bendanya masih bersifat elastis ya. Ini grafiknya masih normal nih, dari sini ke sini masih normal. Maka pada posisi ini benda itu disebut sebagai benda elastis. Karena benda ini memiliki konstanta, nah kalau kita tarik terus dengan gaya F ini, tidak ada batasnya, kita tarik terus, maka pada suatu saat tertentu benda atau pegas ini akan mengalami yang namanya titik patah. Ini di sini namanya titik patah. Apa itu titik patah? Titik di mana pegas itu sudah tidak bisa lagi ditarik, yang menyebabkan kalau ini kita tarik terus dia akan patah, atau kalau dia karet dia akan putus gitu ya. Nah, di titik ini yang Pak Guru lingkarin ini bendanya masih bersifat elastis. Artinya kalau gaya ini kita hilangkan, maka posisi jaraknya ini akan kembali ke posisi semula atau 0 ya. Akan kembali ke posisi semula kalau gayanya dihilangkan. Tapi kalau gaya itu kita tambah terus ke sini ya, sampai sini katakanlah, ini belum patah tapi sudah kritis namanya, titik kritis atau titik di mana kalau orang sakit namanya antara mati dan hidup, itu namanya kritis ya. Kalau pegas atau bahan ini di titik ini adalah titik kritis ya. Kritis antara putus
patah atau tidak gitu ya. Nah, di sini yang Pak Guru lingkar ini yang sebelah sini, ini namanya titik plastis. Tadi kan Pak Guru sudah jelaskan apa itu plastis. Plastis itu kalau gayanya yang ini kita hilangkan, ya, gaya yang ini kita hilangkan, maka bahannya itu tidak akan kembali lagi ke nol sini, atau bahan itu tidak akan kembali lagi ke posisi semula. Artinya bendanya sudah bersifat plastis, gitu ya. Sudah bersifat plastis. Nah, ini adalah grafik hubungan antara gaya dalam satuan Newton terhadap pertambahan panjang dalam satuan meter ya. Misalnya kita kasih gayanya 50 Newton. Berapa ya? Misalnya 10 Newton ya. 10 Newton. Salah, coret aja. 10 Newton. Terjadi pertambahan panjang 5 meter misalnya, 5 meter. Berarti berapa konstanta pegas? Ini konstantanya ya. Ini konstanta pegas ini. Konstanta. Tadi kan ada persamaan. F sama dengan K kali X gitu ya. Maka yang ditanya konstantanya berapa? K sama dengan F per berapa Nana? F per X. Nah, tinggal masukkan aja angkanya. Gayanya berapa? 10 Newton ya. Panjangnya berapa? Pertambahan panjangnya 5 meter. Berapa konstanta pegasnya? Ya, 10 bagi 5, 2 Newton per meter. Nah, satuan ini dari mana, Nana? Satuan ini diperoleh dari gaya itu dalam satuan Newton, jaraknya dalam satuan meter, jadi Newton per meter ya. Jadi nilai konstanta ini tetap ya, nilainya konstanta ini tetap. Misalnya kita isi di sini 4, ini misalnya di sini 4, nah, di sini 2, jadi 4 bagi 2 sama 2 juga, 2 ya. Kemudian kalau di sini 2, ini di sini 2, maka di sini 1 gitu. Jadi 2 bagi 1 berapa? 2. Jadi konstanta itu nilainya tidak berubah karena namanya ketetapan atau konstanta. Nah, konstanta setiap bahan itu berbeda-beda. Seperti yang Pak Guru tadi pernah jelaskan bahwa konstanta baja berbeda dengan konstanta besi beda dengan konstanta tembaga dan lain sebagainya. Sudah jelas ya apa itu konstanta? Apa itu konstanta? Apa itu elastisitas? Apa itu hukum Hooke ya. Nah, kalau ini ada grafik lagi. Anak-anak kira-kira bisa nggak memahami ini grafik? Maksudnya apa ya? Grafik ini adalah grafik perbedaan konstanta suatu bahan. Ini adalah gaya ya, yang ke atas ini gaya ya. Yang ke atas gaya dalam satuan apa anak-anak tadi? Satuan Newton. Kemudian ini pertambahan panjang atau delta L. Jadi pertambahan panjang itu bisa ditulis delta X, bisa juga ditulis delta L, sama saja sih ya. Delta L. Ini pertambahan panjang dalam satuan meter, delta X juga sama dalam satuan meter. Sedangkan gaya dalam satuan Newton. Nah, kalau anak-anak perhatikan, ditarik dengan gaya
3 Newton menghasilkan pertambahan panjang 3 meter. Ini yang satu ya, yang satu. Yang kedua, ditarik dengan gaya 3 Newton menghasilkan pertambahan panjang 6 meter. Yang kedua. Yang ketiga, ditarik dengan gaya 3 Newton menghasilkan pertambahan panjang 12 meter. Nah, sekarang yang Pak Guru tanya, kira-kira dari grafik 1, 2, dan 3, benda mana yang memiliki konstanta paling besar? Coba, silakan dipikirkan dulu. Ya, dari grafik 1, 2, 3, benda mana yang memiliki konstanta terbesar? Nah, untuk menjawab ini, Anda tinggal lihat saja. Ini diberi yang satu ya, misalnya, yang satu. Yang satu ini diberi gaya 3 Newton menghasilkan pertambahan panjang ya. Berapa pertambahan panjangnya anak-anak? 3 ya. 3. Berarti konstantanya berapa? 3 bagi 3, 1. Sekarang yang grafik kedua. Diberi gaya 3 Newton. 3 Newton menghasilkan pertambahan panjang berapa? 6. Berapa ini berarti? Sepertiga. Sepertiga Newton per meter. Kemudian yang ketiga, diberi gaya 3 Newton menghasilkan jarak berapa? 12 meter. Berarti K-nya berapa yang ketiga ini? Ya, ini bagi 3 1, bagi 3 4. Ini seperempat. Nah, sekarang kita bisa bandingkan bahan yang mana yang memiliki konstanta paling besar. Ya, pasti Anda bisa mengatakan bahwa bahan nomor 1 inilah memiliki konstanta paling besar. Kemudian diikuti dengan bahan nomor 2, bahan nomor 3. Jelas ya anak-anak ya? Pak Guru pikir tidak sulit untuk memahami grafik ini ya. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, baik anak-anak, untuk sementara sampai di situ dulu. Nanti selanjutnya di part berikut Pak Guru akan jelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal ini ya. Termasuk pegas yang disusun secara seri maupun secara paralel seperti ini ya. Ya. Seperti ini. Tapi itu nanti di pembahasan berikut. Karena ini videonya terlalu panjang, nanti Anda downloadnya berat ya. Jadi Pak Guru cukupkan sampai di sini dulu terkait dengan penjelasan mengenai elastisitas dan hukum Hooke ya. Elastisitas dan hukum Hooke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau ada kesulitan silakan dikomunikasikan, bisa melalui WA Pak Guru ya. Untuk anak-anak sekalian, selamat beristirahat. Silakan video ini bisa diulang-ulang kalau Anda masih mengalami kesulitan untuk memahaminya ya. Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.